dalam kehidupan kita saat ini, sering kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Salah satu adalah hidup dalam roh atau hidup menurut jasmani kita. Apakah kita cenderung mengatasi persoalan hidup kita secara jasmani atau sebaliknya mengatasi persoalan kita menurut roh? Tentu kita akan bertanya, apa maksud dari mengatasi persoalan kita secara jasmani? Yaitu dengan mengandalkan kemampuan atau pemikiran kita daripada percaya kepada kuasa dari Tuhan. Karena sesungguhnya percaya kepada Tuhan dengan mempercayakan hidup kita seutuhnya adalah dua hal yang berbeda. Orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan menyerahkan seluruh persoalan hidupnya secara utuh kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang lebih mengutamakan jasmaninya. Dia akan percaya kepada Tuhan kalau dia sudah kepepet, kalau dia sudah tidak bisa bikin apa-apa. Kalau air sampai, orang bilang air sampai batang leher, baru mau bateria minta tolong. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca bacaan kita saat ini, kita akan jumpai ada tiga hal. Yesus pertama bertemu, menampakkan diri kepada Maria Magdalena di dekat kubur. Lalu yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, tapi tidak ada Thomas. Lalu yang berikut, Yesus menampakkan diri dan Thomas ada bersama-sama dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, ketika baca perikop bacaan ini, saya lalu mencari-cari apa maksud dari Yohanes menuliskan semua ini. Apakah supaya kita tahu bahwa Yesus pernah berjumpa dengan Maria Magdalena, Yesus pernah berjumpa dengan murid-murid setelah dia bangkit, atau apa maksud Tuhan? Ada pelajaran apa yang kita dapat dari bacaan ini bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak kali kita orang-orang Kristen masa kini juga berlaku sama seperti tokoh yang terkenal ini. Ada di sini yang nama Thomas ke tidak? Tidak ada ya? Atau yang dikenal dengan Didimus. Kenapa dia begitu terkenal? Ada tiga tokoh yang sangat terkenal di murid-murid Yesus. Yang pertama, ya, siapa? Yang pertama Simon Petrus, sebab dia menyangkal. Yang kedua, orang yang paling terkenal, Yudas yang menjual Yesus. Lalu yang ketiga, Thomas, orang yang meragukan kebangkitan Tuhan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita lihat bacaan ini. Ketika Thomas bereaksi bahwa sekali-kali aku tidak melihat Yesus, maka aku tidak akan pernah percaya. Apa reaksi murid-murid? Apa reaksi murid-murid ketika Thomas berkata demikian? Murid-murid diam saja. Murid-murid tidak memberikan respon. Murid-murid tidak menyudutkan Thomas. Murid-murid tidak mempersalahkan Thomas. Nah, sikap murid-murid ini adalah bentuk pendampingan pastoral yang mau dibilang bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya di saat ini. Nah, poinnya bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau ada di antara kita saudara sepersekutuan kita, kalau ada di antara kita saudara-saudara kita, kalau ada di antara kita keluarga kita yang melakukan kesalahan, apa yang kita buat? Yang pertama, kita menghakimi dia. Kok begini, tidak boleh. Tapi coba kita lihat apa yang dilakukan oleh murid-murid ketika seorang Thomas meragukan kebangkitan guru mereka. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih
dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Murid-murid pada saat itu takut. Mereka khawatir. Kenapa mereka takut? Karena guru mereka mati benar. Tapi apa yang menyebabkan mereka harus menjadi orang yang takut? Menurut tafsiran Alkitab, Bapak dan Ibu Saudara, Yesus itu dianggap sebagai seorang Mesias, pembela, pembebas bagi bangsa Yahudi pada saat itu, orang Israel. Dia akan berperang melawan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan akan memberikan kemenangan, kelepasan bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Tapi ternyata bangsa Romawi berhasil menangkap Yesus dengan tipu muslihat mereka, dengan menjebak seorang Yudas yang menjual gurunya dengan 30 keping perak. Lalu Yesus dihukum dengan hukuman yang sangat kejam. Dicambuk, ada berapa luka Bapak dan Ibu? 424 luka di bagian tubuhnya. Lebih kurang 5.000 luka dari sekujur tubuh. Dicambuk, ada kulit yang terlepas, ada tulang yang lepas, tapi Yesus mampu berjalan 17 km menuju Golgota. Hukuman yang sangat kejam yang diberikan oleh bangsa Romawi kepada Yesus yang tidak bersalah. Nah, ketika hal ini dilakukan oleh bangsa Romawi, murid-muridnya menjadi takut. Mereka kumpul di rumah dan sembunyi-sembunyi. Kalau kita nonton The Passion itu, ada murid yang ikut dari jauh. Bahkan Simon Petrus juga ikut dan terpaksa menyangkal Tuhan Yesus untuk yang ketiga kali. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika mereka ada dalam ketakutan, khawatir jangan-jangan mereka juga diburu dan dibunuh, Yesus justru muncul menampakkan diri kepada mereka ketika mereka ada dalam kebersamaan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada persoalan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita mengalami yang namanya rasa takut, rasa khawatir, apa yang kita buat? Apakah kita mencari pertolongan yang tadi di pengantar khotbah bilang, kita mencari pertolongan menurut pemahaman kita, menurut kekuatan kita, kehebatan kita, ataukah kita sama dengan murid-murid yang berkumpul, yang berdoa, yang menyerahkan diri hanya untuk Tuhan? Lalu Tuhan berkenan menjumpai mereka. Bahkan Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus, memberi Roh Kudus untuk mereka. Sehingga apa yang dikatakan murid-murid, jika engkau berkata mereka tetap berdosa, maka mereka tetap berdosa. Jika engkau berkata bahwa dosa mereka diampuni, maka dosa mereka diampuni. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes mau menampilkan bahwa betapa luar biasanya Yesus yang walaupun sudah mati tapi dia bangkit dan memberikan kuasa kepada murid-murid untuk menyelesaikan semua persoalan, bahkan untuk menerima tanggung jawab yang baru untuk melakukan tugas pengutusan dan pemberitaan ke seluruh dunia. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari firman Tuhan hari ini lewat murid-murid, sikap yang dibuat oleh murid-murid ketika ada persoalan. Dia berkumpul, berdoa, saling mendoakan, menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ketika ada persoalan di antara mereka, mereka tidak menghakimi, tapi justru sebaliknya, mereka memberikan waktu untuk dia tenang, supaya nanti kuasa Tuhan yang berlaku atas kehidupannya. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu kita belajar dari sosok yang kedua. Dalam bacaan ini sosok yang sangat terkenal, yaitu Thomas, sang peragu, orang yang tidak percaya sebelum dia melihat. Yesus menegur dengan cara yang luar biasa. Yesus bilang, ini tanganku, cucukkan jarimu, ini lambungku, cucukkan jarimu, maka percayalah. Lalu Yesus berkata, berbahagialah kamu, seperti nats pembimbing kita katakan tadi pada ayat yang ke-29 bagian B. Berbahagialah mereka yang tidak melihat
namun percaya. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sampai di sini ada yang sudah pernah bakudapan yang Tuhan Yesus ke belum? Ya? Ibu Elaha senyum-senyum. Kalau ketemu bakudapan yang Tuhan Yesus, itu antara dua. Itu mimpi, kalau tidak kita sudah ada di balik papan. Ya toh, kalau kita sumati berarti kita bakudapan yang Tuhan Yesus. Kalau tidak, kita akan ada dalam penglihatan-penglihatan. Tuhan berkenan menjumpai. Saya biasa katakan, gambar Tuhan Yesus itu adalah wujud, bentuk yang menyerupai Tuhan kita. Sebab gambar-gambar itu diambil dari kain kafan, bekas darah Tuhan, yang dilukis kembali oleh mereka yang punya talenta untuk melukis. Sehingga muncullah wajah Tuhan Yesus lalu diperkuat dengan penglihatan yang paling terkuat itu adalah Catherine Baxter. Dia mengatakan bahwa wajah Tuhan Yesus yang dilihat itu mirip. Tapi ada orang lain yang mendapat penglihatan, lihat wajah Tuhan Yesus itu rambutnya tidak panjang, rambutnya pendek. Ada macam-macam. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari sikap Thomas? Kita harus berbahagia walaupun kita tidak melihat Tuhan. Yang kedua, respon dari seorang Thomas ketika dia ditegur oleh Tuhan dengan cara yang halus dari Tuhan, dia menunjukkan pengakuan. Ketika Yesus bilang, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas akhirnya bergerak dari keraguan menuju sebuah pengakuan yang luar biasa setelah Yesus begitu mendasar mengingatkan dia, ya Tuhanku dan Allahku. Sebuah kredo, sebuah pengakuan bahwa Thomas mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhannya dan Allahnya. Pengakuan Thomas secara spesial sangat pendek, tapi kaya dengan makna. Dia berkata dua kali bahwa pengakuan ini bukan berarti Thomas sedang bersikap egois, tetapi Thomas mau mengatakan kepada setiap orang yang hadir saat itu, murid-murid dan juga Tuhan, bahwa dia benar mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Allahnya. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah maksud dari penulis kitab ini, Yohanes, mencatatkan cerita ini kepada setiap Bapak Ibu saudara dan saya. Mari kita baca sama-sama pada ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ini tujuan dari Injil ini dicatat, cerita ini dicatat oleh Yohanes, supaya saudara dan saya tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Allah dan dia adalah anak Allah, supaya dalam namanya saudara dan saya memperoleh hidup di dalam kemenangan iman. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Tuhan bukan saja memberikan kekuatan untuk mengubah hidup, bukan saja untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk berubah, tapi juga memberikan kekuatan bagi saudara dan saya, memberi kuasa untuk berani menghadapi kehidupan, tidak perlu takut dan khawatir seperti murid-murid, tapi dia memberikan kuasa bagi saudara dan saya untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau dengan kematian Tuhan dia menangkan dosa kita, dengan kebangkitan Tuhan dia memegang masa depan saudara dan saya. Apa yang kurang dari orang Kristen?
Kalau Tuhan kita Yesus Kristus mati memenangkan dosa kita, dosa masa lalu kita, dan ketika dia bangkit, dia memegang masa depan saudara dan saya. Apa yang kurang dari kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya? Tidak ada yang kurang. Sebab kalau Tuhan pegang masa depan kita, maka segala perkara, segala masalah Tuhan mampu menyelesaikan itu bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.